Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita semua masih dapat bertatap muka, terutama masih dapat diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita semua dapat bertemu pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, selawat berserta salam tidak lupa kita hanturkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Oke, baik. Perkenalkan, nama Bapak Adi dari Prodi PAI kelas PAI 4A. Di sini saya ingin melakukan pembuatan video untuk memenuhi tugas mata kuliah Literasi Pendidikan dan Supervisi dengan dosen pengampu Bapak Firdaus. Tidak saya. Baiklah, sebelum memulai perkuliahan kita pada siang hari ini, marilah kita mengawali dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, karena Bapak baru pertemuan pertama pada siang hari ini, jadi Bapak belum tahu nama ini mau dipanggil adik-adik atau teman-teman? Adik-adik. Teman-teman saja. Oh ya, baiklah kalau teman-teman, karena kita umurnya juga nggak jauh ya. Iya. Nah, baik. Sandi Pratama. Saya Pak, Mana orangnya? Dari mana Sandi? dari Delas. Oh, dari Delas ya Pak. Oh, oke lah. Saudara Chandra. Tidak hadir, Pak. Oh, tidak hadir. Kemana? Mungkin dia ada kegiatan lain atau mungkin kebiasaan ketiduran lagi, Pak. Oh, oke. Jadi tidak ada keterangan ya Bapak bikin apa? Oke. Temuan pertama udah Bapak Chandra. Abdul Hafiz. Hadir, Pak. Wah, tampan Abdul Hafiz nih. Baiklah. Saya sudah tahu nama teman-teman. Di sini Bapak akan menyampaikan pembahasan Bapak dengan judul Sejarah Pengertian Ruang Lingkup dan Fungsi Literasi Pendidikan. Baik, Bapak boleh berdiri untuk menyampaikan pembahasan. Silakan. Oke, baik. Nah, mengenai pembahasan saya di sini ada 4. Pertama, sejarah pengertian, fungsi, dan ruang lingkup literasi pendidikan. Nah, sampai sini ada yang tahu mengenai sejarah pendidikan itu gimana? Ada yang tahu teman-teman? Tidak. Nah, baik, Bapak sampaikan sedikit saja mengenai sejarah pendidikan literasi ini, yaitu patut yang kita ketahui literasi pendidikan ini suatu yang mulai berkembang di dunia pada pertengahan pertama di dunia pada abad ke-20. Nah, jadi sejarah literasi ini pada abad yang pertama, mulai di dunia yang pertama, yaitu literasi pendidikan pada abad yang ke-20. Nah, jadi terutama sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua di Indonesia sendiri, literasi ini pendidikan baru diperkenalkan melalui Fakultas Kepeguruan dan Ilmu Pendidikan atau disebut FKIP. Nah, jadi perguruan kampus yang disebut namanya dari perguruan tinggi itu yang disebut FKIP. nama perguruannya. Pada beberapa universitas
Ini yang kemudian berdiri sendiri menjadi IKIP. Perubahan nama itu sejak tahun 1960-an, kecuali Universitas Pendidikan di Indonesia disebut UPI, yang sebelumnya IKIP menjadi IKIP Bandung, yang tetap mempertahankan nama salah satu program studinya, yaitu Literasi Pendidikan. Hampir seluruh bekas IKIP yang telah berubah menjadi universitas negeri, bahkan mengubah menjadi manajemen pendidikan, itu perlu proses yang lama pada saat itu. Nah, di samping itu, pendidikan ini merupakan salah satu mata kuliah dari perkampusan itu yang disebut FKIP dan STKIP. Nah, atau mata pelajaran di SDA atau SPG sejak tahun ajaran 1965 sampai 1966. Nah, sampai situ mengenai sejarah sudah diketahui teman-teman. Nah, jadi sejarah ini muncul pada abad ke-2 pada tahun keberapa? 1945 itu pada penjajahan kita bangkit kemerdekaan. Baik, kita masuk ke pengertian literasi pendidikan. Ada yang tahu mengenai pengertian literasi pendidikan, teman-teman? Ada yang tahu? Tidak. Oke, kalau tidak tahu saya jelaskan sedikit. Jadi pengertian literasi pendidikan itu suatu ilmu terapan yang dimana ilmu yang mempelajari keseluruhan proses kerjasama kelompok atau individu yang dalam suatu organisasi maupun di sekolah maupun di perusahaan itu menggunakan literasi, yaitu pengertiannya itu. Jadi menggunakan kelompok untuk menjadi suatu hubungan yang telah ditetapkan agar menjadi tujuan tertentu itu dapat menjadi efisien dan efektif. Nah, mengenai pengertian itu sudah mengerti? Belum. Nah, apa yang belum? Ayo, apa yang belum? Nah, jadi maksudnya literasi pendidikan adalah segenap proses pengarahan dan pengintegrasian segala sesuatu baik personil maupun material yang bersangkut paut dengan pencapaian tujuan pendidikan tertentu. Nah, sampai situ udah kita masuk ke ruang lingkup. Ada yang tahu ruang lingkup literasi pendidikan? Apa saja? Oke, kalau tidak ada, kita bahas. Jadi ruang lingkup literasi pendidikan itu unsur-unsur pokok. Nah, jadi itu unsur-unsur pokok literasi seperti dimukakan di atas di salah bahwa bidang-bidang dalam proses literasi pendidikan itu sangat luas. Apa sih saja contoh-contohnya? Nah, yaitu unsur manusia, unsur tujuan, unsur tugas pokok dan fungsi, dan unsur pembiayaan dan peralatan perlengkapan dan beserta lain-lainnya. Oke, sampai situ udah dimengerti? Udah. Nah, kita masuk ke fungsi. Apa sih fungsi literasi pendidikan? Ayo, tahu fungsi literasi pendidikan itu apa? Ada yang tahu? Jadi fungsi literasi pendidikan adalah proses-proses tertentu, maksudnya proses literasi termasuk literasi pendidikan itu meliputi fungsi-fungsi sebagaimana halnya dengan manajemen, yaitu seperti perencanaan atau disebut planning, pengarahan atau disebut auditing atau directing. Yang ketiga itu ada perorganisasian yang disebut organizing. Yang keempat itu pengkoordination, yaitu coordinating. Yang kelima itu pemberi atau motivasi. Dan yang terakhir itu ada pengomunikasian atau disebut communicating. Nah, dan yang selanjutnya itu pengawasan atau pengendalian atau disebut evaluating, dan juga ada penyusun staff atau disebut staffing, dan juga ada yang terakhir penganggaran disebut budgeting. Nah, itulah fungsi-fungsi literasi pendidikan yang ada di Indonesia maupun di dunia. Nah, sampai situ ada yang udah dimengerti mengenai fungsinya.
Nah, baik, itulah penyampaian pembahasan mengenai 4 pembahasan tadi mengenai sejarah, pengertian, ruang lingkup, dan fungsi literasi pendidikan. Baik, sampai situ pembahasan dari Bapak. Ada yang ingin bertanya? Tidak. Oke, kalau tidak ada, Bapak tutup untuk pertemuan kita pada pertama hari ini. Semoga apa yang Bapak saya sampaikan dapat dimengertikan teman-teman. Kalau Bapak saya salah, saya mohon maaf kepada Allah Sang Maha. Yang benar itu datang dari Allah, yang salah itu datang dari saya sendiri. Mungkin itu dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.